Dan dia cerita juga ke saya, "Bang, gue di sini tinggal di sini sama suami gue, sering terjadi hal-hal aneh bang." Maksudnya gimana dah? Ya hal-hal aneh aja. Ya kayak gimana saya bilang gitu. Hal-hal anehnya ya awalnya gue tinggal sama suami ya biasa-biasa aja bang. Terus lama-lama gue sering berantem sama suami. Ya wajar dah namanya suami istri saya bilang gitu. Tapi ini nggak wajar bang. Nggak wajarnya kenapa? Kadang-kadang hal sepele pun gue bisa berantem kata dia. Contoh saya bilang gitu kan. Bukan saya mau ikut campur urusan keluarga nih si Indah, bukan bang. Dia menceritakan hal aneh aja gitu. Kalau urusan pribadi Indah sama suaminya saya nggak mau ikutan campur gitu. Iya bang, pada saat suami gue pulang kerja, kadang-kadang ya mungkin kan dia habis mandi atau segala macem, perasaan gue udah ngasih anduk atau mungkin ngasih baju lah di ininya si suaminya gitu. Terus ya tiba-tiba awalnya suami gue bang bilangnya, "Naruh anduk sembarangan aja, segala macam, nih anduk bekas dipakai, maksudnya kotor gitu bang, masa dikasih ke saya, emang nggak bisa dicuci apa gimana?" Padahal itu anduk udah gue cuci bang. Terus setiap suami gue pakai anduk yang gue kasih itu kayak berkas apa sih, kayak kejatuhan dari air comberan. Kotor gitu bang. Terjadilah keanehan si tukang AC ini. Pada saat dia mau masang di kamar yang belakang yang mau madep ke jendela teras, nah si abangnya nelpon saya. "Bang, Iya, maaf bang, saya mau tanya, di dalam ada bapak-bapak pakai kaos sama celana pendek." itu siapa bang? Nggak ada siapa-siapa ya, kan tadi kunci di bawah karpet. Iya. Udah bang, sekarang kesini aja dah. Itu masih pagi bang, masih jam 10-an lah. Oh boleh? Sebentar bang. Tapi namanya jangan sebut ya, namanya Indah. Nih bang, udah ada materainya kan ya? Boleh, ya saya pegang ya. Ini kan dia yang awal cerita dari Kang Asep kan nikah siri ya? Iya betul, nikah siri. Emang kalau nikah siri emang selalu pasti ada kayak gini juga? Ya setahu saya sih dia tanda tangannya kemarin seperti itu. Cuman kertas aja dari si penghulunya ya, atau amil di Bandung. Jadi nggak ada buku nikahnya bang. Malam semuanya, balik lagi nih bersama gue Nardi di sisi lain. Malam ini kita akan mendengarkan sebuah kisah mistis tentang rumah angker. Dan sekarang kita ada di segmen kita tidak bahas dalam satu sisi. Oke nih, malam ini gue udah kedatangan salah satu narasumber yang mempunyai cerita mistis waktu di rumah yang ada di daerah Bogor. Mau tahu seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam, Kang Asep. Selamat malam. Apa kabar nih, Kang? Alhamdulillah baik. Oke nih, Kang. Terima kasih nih sudah hadir di studio sisi lain dan membagikan sebuah kisah nih waktu di rumah nih ya. Iya. Rumah angker nih, Kang. Iya. Nah, maksudnya gimana tuh? Jadi kisah ini sebenarnya kisah teman wanita saya dan menempati rumah tersebut. Yang mana rumah tersebut sebelumnya dan sebelum dia tempati itu terjadi suatu peristiwa lah bang. Oke, yang peristiwanya ini sampai memakan korban jiwa nih. Betul. Jadi menurut warga sekitar atau tokoh masyarakat yang ada di lingkungan tersebut, rumah tersebut awalnya dihuni oleh rentenir bang. Rentenir itu mungkin dia cekcok,
lah istrinya tersebut dan suaminya diri juga di tempat tersebut. Oh, oke, mungkin ditahan dulu nih, Kang Asep. Tapi sebelum menjelaskan tentang kronologi cerita dari Kang Asep ini cerita benar-benar real yang dialami pada saat itu. Betul. Oke, dan kenapa mau membagikan kisah ini ke teman-teman sisi lain? Karena kisah ini bisa dibilang kisah sahabat saya dan pengalaman saya juga pada saat berkunjung ke rumah tersebut. Oke, mungkin nanti buat teman-teman sisi lain yang pada penasaran sama cerita ini Kang Asep, kalian bisa simak dan tonton video ini sampai habis. Dan buat teman-teman juga nih yang mau jadi narasumber, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa kunjungi media sosial kita, nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Oke, Kang Asep, sebelum melanjutkan cerita dari Kang Asep, boleh diminum dulu Kang. Oh iya. Oke, Kang Asep sudah siap? Siap. Silahkan Kang. Oke, terima kasih Bang. Mulanya saya itu kenal dengan sahabat wanita teman saya ini, saya manggilnya Indah. Oke. Cuman ada kepanjangannya. Nah, pertemanan saya ini di awal tahun 2017. Dan perkenalannya juga saya di tempat hiburan malam. Saat itu saya masih bekerja di salah satu stasiun TV yang ada di Jakarta, dan teman saya si Indah ini bekerja di tempat hiburan malam, Bang. Ya. Sampai saya itu berteman sampai saat ini, Bang. Saya berteman juga. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Nah, awal kisah ini juga saya menceritakan kisahnya si Indah ini, Bang. Karena memang saya sering berbagi cerita lah dengan si Indah. Yang teman saya ini. Nah, awal mulanya si Indah itu kan bekerja di salah satu tempat hiburan malam, Bang, di tahun 2017. Nah, kita berteman baiklah sampai di mana tahun pandemi, Bang. Di tahun pandemi tersebut si Indah ini berhenti kerja karena kan di tahun 2019-2020 itu kan pandemi, Bang. Jadi tempat hiburan malam semua mungkin yang ada di Jakarta mau dimanapun pasti tutup. Nah, si Indah ini bingung dan mencari-cari pekerjaan baru lah, Bang. Nah, dapatlah dia pekerjaan di salah satu agen properti yang ada di Jakarta. Jadi agen properti ini dia menjual rumah-rumah yang lama atau rumah-rumah kosong gitu, Bang. Dia bekerjaan seperti itu. Nah, di situ juga saya sempat mencari-carilah informasi tentang si Indah ini kemana, terus sekarang kerja di mana gitu kan. Dan sampai akhirnya kita ketemu lagi dan dia bercerita ke saya ya kerja di agen properti tersebut. Nah, sampai di tahun 2021 itu si Indah ini bingung. Bingungnya agen properti kan nggak seperti agen kayak motor atau mobil yang jualnya itu cepat, Bang. Agen properti ini kan kayak rumah-rumah jualnya juga agak susah lah, agak lama lah gitu kan. Nah, si Indah ini bercerita ke saya, Bang, tolong cariin dong pelanggan atau sultan yang mau beli rumah gua jual nih, gitu kan. Nah, si Indah bilang lagi ke saya, karena kalau gua nggak jual rumah ini, Bang, yang gua jual ini rumah-rumah, beberapa unit rumah yang dia jual, dia akan dipecat, Bang. Dan di satu sisi juga dia harus menafkahkan keluarganya yang ada di kampung. Jadi si Indah ini single parent lah. Oke. Tapi keluarganya ada di Jawa Barat, di Bandung tepatnya. Nah, singkat cerita, saya dapatlah nih teman saya yang sultan, yang kiranya bisa mampu dan bisa beli rumahnya si Indah ini. Nah, saya pertemukanlah si teman saya ini, si Sultan ini dengan si Indah. Nah, di suatu restoran yang ada di Jakarta. Awal pertemuannya ya biasalah bercakap-cakap seperti biasa, dia memperkenalkan unit-unitnya ke Sultan teman saya ini. Singkat ceritanya, ada kesempatan baik nih, Bang. Ada kesempatan baik yang dimana si Sultan ini mau beli rumahnya yang dijual oleh si Indah ini. Nah,
Berjalannya waktu sampai sebulan mungkin si Indah ini melobi gimana sih caranya biar bisa beli rumah. Akhirnya si Indah ini ketemu lagi sama saya. Nah si Indah itu bilang ke saya, "Bang, temen lu mau beli rumah yang gua jual. Tapi dengan satu syarat. Syaratnya apa ndah? Gua harus jadi istri simpanannya temen lu." Hah? Shit. Ya, jadi si Indah itu menanyakan dulu dong latar belakang si Sultan ini gitu kan ke saya. Ya saya bilang lah karena memang saya tahu latar belakang si Sultan ini, saya jelaskan ke Indah sedetail-detailnya dan Indah di situ bimbang. Bimbangnya di satu sisi kalau dia nggak jual rumah yang dia jual, dia akan dipecat dari pekerjaannya. Ya, di satu sisi dia juga bingung harus jadi simpenan gitu kan. Nah, singkat ceritanya akhirnya si Indah ini memutuskan maulah dia dijadikan istri simpanan ya bang ya. Dan awal pernikahannya di tahun 2022 awal, dan itu pernikahannya hanya di maksudnya sederhana lah secara siri dan nggak tercatat di catatan sipil. Saya diundang lah nih sama si Indah ini untuk pergi ke acara pernikahannya si Indah di Bandung, di lokasinya si rumahnya si Indah tersebut. Terjadilah dia pernikahan siri dan akhirnya dibelilah rumah yang dijual sama Indah ini. Yang letaknya di Bogor, mungkin nanti fotonya atau dokumentasinya saya kirim ke abang ya. Oh, yang tadi dikirim ya? Iya, nanti saya kirim. Oke. Iya. Itu rumahnya, memang rumahnya itu rumah tua bang, tapi bentuknya bagus ya. Nah, pada saat pernikahan ya berlangsung istilahnya sederhana, mungkin sah secara agama, disaksikan oleh keluarga. Saya datang bang ke pernikahannya si Indah. Nah sampai selang 1 minggu kemudian si Indah ini telepon saya, "Bang, gue udah nikah nih, terus gue mau tinggal nih di rumah yang kemarin gue jual." Si Indah ini bilang, "Mau nggak bang, lu isiin perabotan gue atau lu cuman jadi pengawas dah, karena kan rumah tersebut masih kosong, belum ada propertinya kayak bangku, kasur, AC segala macam, perlengkapan rumah belum ada." Nah si Indah itu telepon untuk carilah nih kayak aksesoris rumah, perabotan rumah lah, seperti kasur, terus lemari, meja, bangku, segala macam. Pergilah saya ke Bogor untuk cari aksesoris rumah tersebut sama si Indah ini. Nah di situ si Indah ini beli beberapa kasur lah, karena kan lokasi rumahnya ini dia bilang rumahnya memiliki 3 kamar bang. Tapi saya belum pernah ke rumah tersebut, belum. Saya ketemuan sama Indah di salah satu tempat furniture lah. Ketemu, si Indah beli kasur, beli perabotan, lemari, bangku, segala macem. Dibayar cash, udah selesai. Nah, besoknya nih, saya pergilah ke rumah alamat yang mau ditempatin si Indah ini. Letaknya di Bogor, di pinggiran Bogor, dia agak jauh dari jalan tol juga. Saya temuin lah nih rumah tersebut, ketemu bang rumahnya, saya foto lah, saya kirimlah ke Indah. Cuman yang bikin saya aneh, pada saat saya masuk rumahnya kan di gerbang dikunci, dan saya dikasih kuncinya sama Indah ini, pemilik rumahnya. Nah di kanan kirinya itu masih kebun kosong bang, kebun kosong. Jadi rumahnya itu jarak ada rumah lagi 500 sampai 300 meter. Jadi rumahnya agak jauh-jauh. Jadi ada rumah terus ada lagi jaraknya 300 meter. Dan itu pun posisinya nggak sejalan, maksudnya antar muka-muka. Jadi masih miring kemana gitu loh bang. Nah singkat cerita saya masuklah nih, saya buka gerbangnya. Nah di situ lampunya nyala. Yang saya anehnya lagi, begitu saya mau buka gerbang dari besi, saya buka, saya dorong. Begitu saya lihat di kaca, itu ada sosok perempuan bang. Ini masih di luar ya? Udah di dalam, saya kan masuk gerbang. Oh iya. Iya. Okay. Jadi saya lihat tuh di dalam rumahnya itu, jadi kan ada kaca. Nanti di fotonya ada ya. Jadi pintu di tengah sama kaca, kamar sebelah sini, kamar sebelah kiri kanan tuh ya. Di kaca sebelah kanan itu ada sosok wanita yang saya lihat. Saya telepon lah si Indah.
dah itu ada siapa ya di rumah gitu. Si Indah bilang nggak ada siapa-siapa bang, kan kunci lu yang megang, kata si Indah. Oh ya udah, lu udah sampai bang, udah sampai. Ya udah bang, lu beli kopi aja dulu, terus lu buka, lu nyalain lampu sama buka-bukain lah semuanya. Nah karena saya juga sendiri nggak berani untuk buka-buka rumah orang kan. Nah saya masih berada di depan rumahnya, jadi rumahnya nanti saya parkir motor tuh di situ bang. Oh, di halaman? Di halaman, betul di halaman. Tapi sebelum masuk rumah itu saya sempat nyari kopi dulu nih, buat istilahnya saya ngerokok atau ngopi dah. Nah yang saya bikin bingung juga nih, saya susahnya nyari warung kopi gitu, karena jarak dari rumah lain ke rumah lainnya lagi tuh 300 sampai 400 meter lah, 200 meter itu paling deket gitu. Ada di ujung jalan, persis di ujung jalan, di belakangnya itu ada perkuburan Cina atau kebun-kebun kalau nggak saya lihat. Nah ada warung di situ. Saya beli kopi di plastik. Saya tanya sama yang pemilik warung, Bu, ini rumah memang jaraknya seperti ini Bu, jauh-jauh? Iya bang, di sini mah jauh-jauh, masih kampung katanya. Belum banyak yang bikin rumah. Itu juga ada tuh kayaknya lagi bangun, cuman baru separuh dibangun gitu. Singkat cerita, saya bawa lagi kopi saya, masuk ke rumahnya si Indah ini, itu jam 4 sore, habis asar. Nah, saya lihat pertama sosok wanita tersebut ada di hording yang sebelah kanan. Nah, yang saya bikin anehnya lagi, itu hording kesingkap kebuka bang. Jadi kayak ada dibuka dari dalam, padahal kunci masih sama saya. Ya udahlah, saya memberanikan diri, takutnya udah malam juga kan, terus juga saya udah di bel sama yang toko furniture, katanya kan datang jam 4 jam 5 gitu kan. Saya ditelepon lah sama toko furniture-nya ini, Bang Asep ya? Iya bang, ini saya mau ngirim barang sesuai alamat, ada di rumah kan bang? Oh ada, saya ada di rumah gitu kan. Tapi saya belum masuk ke dalam karena saya berpikir saya takut ada apa-apa doang gitu kan. Bukan karena saya takut sendiri atau gimana, biar kalau ada tukang furniture kan kita rame-rame gitu loh bang. Nah, hampir setengah jam, sejam lebih lah saya ngerokok ngopi, itu tukang furniture saya hubungin masih aja berdering. Nggak bisa pokoknya bisa dihubungin tapi nggak diangkat sama dia. Sampai jam setengah 6 itu dia nelpon balik ke saya, Bang ini alamatnya sesuai yang ada di map kan? Iya. Di lokasinya gang ini kan? Iya pokoknya. Saya dari tadi nggak ketemu bang rumahnya. Nah, karena saya masih keingetan sama warung kopi tersebut yang saya bilang tadi deket pekuburan Cina, saya bilang lagi, pokoknya patokannya deket pekuburan Cina. Nanti di ujung jalan ada warung, terus ada kebun lagi, sebelahnya ada pekuburan Cina. Saya bilang begitu kan. Bang, saya udah tadi 3 kali loh bang lewatin warung kopi tersebut. Katanya. Ya berarti si abangnya mobilnya lewat sini dong. Iya. Tapi saya di depan rumah nih gitu. Saya belum masuk ke rumah, tapi saya nggak ngeliat mobil tuh lewat, nggak ada. Jangankan mobil, motor pun mungkin hanya 1-2 yang lewat gitu. Tukang dagang juga nggak ada yang lewat di situ. Nah, maghrib dia bilang, oke bang, nanti pas di warung abang jemput saya aja dah gitu. Si tukang furniture-nya nih yang nganter. Oke. Nah, pas maghrib, ajan maghrib ya mungkin lewat 5 menit, 10 menit lah. Dia telepon lagi ke saya. Bang, ini gue udah di warung nih. Di warung yang kopi deket pekuburan Cina. Iya bener bang. Abang kesini aja dah. Lah, kenapa nggak mampir? Ini kan saya di depan rumah. Kan mobil saya di sini bang. Tapi saya bingung. Saya nggak ngelihat mobil itu lewat. Padahal jalan itu hanya aksesnya cuma mobil itu aja. Bisa sih memang 2 jalan mobil itu. Cuman dari awal saya jam 4 di situ ngopi sampai maghrib itu nggak ada mobil lewat. Mobil bak atau mobil apa nggak ada yang lewat. Yang lewat itu hanya motor. Gitu. Akhirnya setelah si supir ini telepon saya hampirilah supir tersebut pakai motor saya. Bang, abang dari tadi di sini. Saya udah muter-muter bang. Rumahnya sebelah mana sih? Itu yang di cat oren. Saya bilang gitu kan. Cat oren, iya. Saya nggak ngeliat bang. Cat oren di mana katanya. Kata si supir tersebut sama keneknya. Jauh nggak bang dari sini? No, kelewatan. Masa kelewatan sih bang? Iya.
Terus abang ngeliat nggak mobil saya? Kagak lihat. Jadi saya tuh main tatap-tatapan sama supir gitu. Nah, ya udahlah, akhirnya kita bertiga ke rumahnya si Indah ini. Abis maghrib tuh, dia sholat maghrib di musola atau di rumah si ibu itu dah, saya nggak tahu dah tuh. Dia bilang habis sholat. Setelah selesai sholat, saya ke rumahnya si Indah tersebut sama mobilnya, saya anterin pakai motor nih bang. Ini bang rumahnya. Sampai si supirnya sama kenek yang ngeliatin dari atas ke kanan ke kiri. Perasaan gue tadi ngelewatin ini bang, tapi gue nggak ngeliat ada rumah cat warnanya oranye. Dia bilang, oke, ya udah, gue buka gerbang dulu, mobil lu mundur pantatnya. Jadi pantatnya dulu nih bang, mundurin, baru palanya di depan. Jadi kan biar enak gitu langsung pulang. Nah, udah, begitu mau mundurin, ada suara ledakan bang, duar. Nah saya berpikir, apa nih meledak? Ternyata ban sebelah kirinya mobil tersebut, mobil pick-up tersebut pecah. Pecah. Gitu. Wah pecah bang. Pas dicek ya sobek. Akhirnya kan dia bilang, kata keneknya, ya udah turunin barang dulu dah biar enteng. Nah di situ lampu yang teras nyala. Saya bukalah sama si supir sama keneknya ini. Taruh di dalam aja bang atau gimana? Ya taruh di dalam. Nah sebelum saya buka pintu saya nelpon Indah. Itu habis maghrib. Dah ini properti udah nyampe, mau taruh di kamar atau bagaimana? Ya udah bang langsung taruh aja di kamar kata dia gitu kan, biar enak, jadi nggak ada yang mindahin lagi. Oke, ini kasur yang ini taruh di mana, ini kasur ini di mana? Saya foto ini bang, barangnya dia nih, saya kirim ke Indah. Begitu saya fotoin sama foto-foto kamarnya, sama video call lah sama si Indah ini kan, biar tahu saya letaknya kasur yang ukuran ini naruhnya di mana, terus lemari di mana. Saya video ini lokasi rumah tersebut. Begitu saya video call sama si Indah ini, si Indah bilang gini, bang itu siapa yang bapak-bapak pakai kaos tangan pendek, celananya pendek, gitu. Ya si emasnya kali, tapi emasnya pakai celana panjang, gitu. Enggak bang, coba lu ke arah taman, coba lu ke posisi ke arah taman bang, ke belakang. Saya video call lagi, nggak ada. Maksudnya yang saya lihat di kamera saya nggak ada, gitu. Tadi gue lihat ada bapak-bapak bang, pakai kaos sama celana pendek. Dia bilang gitu. Nggak ada siapa-siapa, ada si akangnya doang nih yang nganter furniture, lagi ngangkat-ngangkat tuh. Gitu. Ya udah bang, nanti taruh di sini. Selesailah nih pekerjaan yang disuruh sama si Indah ini. Setelah selesai, abis ya mau isya lah, abis isya dia minta numpang sholat dulu nih bang, sholat di rumahnya si Indah gitu kan. Nah berhubung saya juga nggak tahu arah kiblatnya kemana karena baru masuk kan. Saya bilang lagi sama si Indah, saya telepon, "Ndak, kiblatnya kemana ya?" Ya, gue juga nggak tahu bang, lu lihat aja di Kompas. Kalau di Kompas kan ada tuh arah kiblat gitu kan. Akhirnya kita buka aplikasi Kompas, sholat isya di situ. Nah, dalam sholat isya, ya kita kan bertiga nih bang, saya, supir sama kenek, bertiga. Nah, si imamnya ini si supirnya, karena udah agak lebih tua dari saya gitu. Saya sama keneknya di belakang makmumnya gitu. Seperasaan saya, sepikiran saya begitu saya sholat itu, saya cuma tiga orang ini doang nih bang. Tapi begitu istilahnya saya mau ruku dalam sholat gitu, saya ngeliat ada kaki di belakang saya. Kaki doang, tapi dia nggak pakai celana, jadi kaki sepotong. Dan itu dalam sholat saya astagfirullahaladzim. Saya masih tetap yang ngikutin sholat rokaatnya dah sampai selesai, sampai tuntas. Sampai saya kita assalamualaikum. Nah kita berdoa sama si imamnya ini, si supirnya, dia berdoa segala macam. Nah begitu doa kita sama Tuhan lah bang. Pintu kamarnya gedubrak aja, kita bertiga kaget bang. Begitu. Kaget kita langsung kita nengok ke arah tiga-tiganya, ke arah pintu. Gedubrak aja. Kita langsung main pandang-pandangan di situ. Udah bang. Nah si supirnya nanya, bang emang ini rumah baru beli atau gimana? Wah saya nggak tahu pak. Yang saya tahu ini rumah teman saya mau ditempatin. Oh gitu, iya. Selesailah pekerjaan yang ditugaskan sama si Indah. Nah,
pulang lah. Akhirnya dia ganti ban, udah selesai, dia cabut pulang. Nah, 2 hari lah kalau nggak salah, si Indah itu telepon saya lagi. Bang, kemungkinan gua hari Sabtu mau ke sana sama suami gua, mau pindah. Dan gua udah mesen AC 3 unit karena kamarnya ada 3 kan. 3 unit. Oh, berarti itu AC dipasangnya 3-3-nya di kamar dah. Enggak bang, yang 2 di kamar, yang 1 di ruang tamu gitu. Nah akhirnya hari Jumat itu sore sebelum sholat Jumat, si tukang AC ngebel saya. Bang Asep, ya saya mau ke tempatnya Bang Asep nih katanya. Mau ke rumah tersebut karena kan saya dipercayai sama si Indah juga gitu. Nah Jumat Jumat itu saya pulang kerja sore, saya sampailah di Bogor tersebut naik motor. Saya sampai, tukang AC juga sampai lah istilahnya, sampai di lokasi tersebut, si tukang AC-nya mau masang lah nih. Saya video call lagi sama si Indah. Dah, ini di kamar 1, kamar 2 apa kamar belakang? Yang 1 kamar utama sama kamar belakang bang. Oke dah, iya. Nah saya foto lah nih kamar yang kedua. Maksudnya motonya tuh posisi AC-nya di atas sebelah mana bang? Di pintu kah atau deket bawah jendela gitu bang? Biar saya nggak kesalahan sama si Indahnya. Coba bang di video call aja yang di kamar kedua. Saya video call lagi nih bang. Memang kamar kedua itu jendelanya kalau dibuka langsung menghadap ke taman bang. Ke taman, ada taman kecil tuh. Jadi kayak apa sih, taman kecil terus ada kolam ikan, kayak ada dari bawah itu air gitu. Saya foto, cekrek gitu kan. Si Indah itu bilang lagi, bang ini kok ada laki-laki lagi bang, pakai kaos sama celana pendek. Nah saya bilang lagi, kagak ada ndah, ada juga tukang AC. Yang 1 pakai celana panjang, pakai topi, yang 1 lagi pakai sweater, nggak ada yang pakai kaos. Saya bilang begitu sama Indah. Ya udah deh bang, udah pasang aja. Dipasang lah nih sama si tukang AC-nya Jumat sore. Dipasang, baru 1 buah di ruang tamu. Karena kemalaman si tukang AC-nya ini melanjutkan untuk besoknya lagi. Gitu. Untuk istilahnya bilangnya, "Bang, besok lagi aja dah sekalian saya bawa alat yang kayak preon atau segala macam." Saya kurang paham lah seperti itu. Ya udah, karena udah malam, saya juga kan harus pulang juga ke Jakarta gitu. Ya udah bang, nanti udah tahu kan ya alamatnya ini. Iya, tapi saya boleh nggak naruh barang-barang saya, tas saya nih, tas yang gede buat tukang AC tuh, taruh di sini. Oh ya udah boleh bang, katanya gitu. Nah hari Sabtu pagi si tukang AC telepon, bang, saya mau pasang AC. Oh yaudah kalau mau pasang AC pasang aja, kunci saya taruh di keset, di bawah keset, saya bilang gitu. Bener nih bang, saya masuk nggak apa-apa? Nggak apa-apa, saya bilang gitu. Datanglah nih tukang AC. Nah, dipasanglah yang 2 unit lagi nih di kamar 1 sama di kamar 1. Nah, terjadilah keanehan si tukang AC ini. Pada saat dia mau masang di kamar yang belakang yang mau madep ke jendela teras, nah si abangnya nelpon saya, bang, iya, maaf bang, saya mau tanya, di dalam ada bapak-bapak pakai kaos sama celana pendek. Itu siapa bang? Nggak ada siapa-siapa ya, kan tadi kunci di bawah karpet. Iya. Udah abang sekarang kesini aja dah. Itu masih pagi bang, masih jam 10-an lah. Abang kesini aja dah sekarang. Ya mungkin saya jam 11-an karena perjalanan dari Jakarta ke Bogor lumayan bang, naik motor gitu kan. Ya udah, sambil dipasang ya bang ya, jangan leha-leha doang, saya takutnya nanti. Iya bang, saya juga banyak kerjaan, kata dia gitu. Nah sebelum Johor itu si tukang AC ngebel lagi, bang AC sudah kepasang di kamar yang utama, yang kamar kedua belum, yang madep jendela belum saya pasang. Emang kenapa bang? Mata bornya patah, jadi mau ngebobok temboknya dia bang, buat selangnya itu apa sih namanya, selangnya buat keluarnya itu. Mata bor patah bang. Material di sini di mana ya? Wah saya kurang tahu. Coba aja bang beli, nanti saya ganti biayanya berapa. Iya bang, sekalian abang kalau mau beli makan nasi padang beli aja. Saya bilang begitu sama, karena saya masih dalam perjalanan. Iya. Nah, saya sampai, nah yang ada itu cuman connect-nya doang, connect si tukang AC. Saya tanyalah sama
keneknya ngobrol-ngobrol, si akangnya kemana? Lagi beli makan bang sama beli martabor. Oh yaudah kita ngerokok aja di sini. Nah sambil kita ngobrol-ngobrol ya tanya jawab lah bang gitu. Si keneknya bilang ke saya, bang maaf ini rumah sebenarnya rumah siapa sih bang? Rumah teman saya gitu. Ini udah lama ya bang, rumah lama, sambil ngeliatin atapnya gitu kan. Enggak, saya juga kurang paham. Pokoknya intinya teman saya ini dikasih rumah lah, suruh nempatin ini rumah sama suaminya. Oh gitu ya bang, iya. Tapi tadi saya pas buka pintu sama si Mas, ada orang bang pakai kaos sama celana pendek. Itu siapa ya bang? Wah nggak tahu ya siapa ya. Kan kunci tadi sama si itu. Tadi juga si Masnya nelpon. Yaudah dah kita ngobrol-ngobrol santai ya karena johor. Udah nih si tukang yang beli ininya datang bawa nasi padang 3 sama martabor. Nah singkat cerita kita makan. Nah terus ya biasalah habis makan ngerokok santai-santai dulu. Sholat lagi nih bang kita, sholat zuhur. Sholat zuhur berjamaah. Kan kalau sholat zuhur kan mungkin hening lah bang. Mungkin yang kencang bismillahnya aja gitu kan. Hening. Nah begitu hening ya memang kalau misalkan suara motor juga kedengeran bang. Maksudnya kalau motor lewat kan kedengeran reng, atau tukang lewat, dagang lewat teng kedengeran lah. Ini suaranya hening. Nah begitu kita lagi bertiga-tiga sholat johor nih, kayak ada yang teriak bang. Suara teriakan cewek, ngejeritan. Nah kenapa saya bisa tahu seperti itu? Saya tanya sama makmum yang sebelah saya. Tadi kita mendengar suara orang teriak ya? Iya siapa ya? Ya kita hanya main pandang-pandangan aja nih. Akhirnya kita udah selesai sholat, si abang tukang AC-nya juga masang kan. Nah begitu masang, saya nunggu di luar kan sambil main handphone, ngerokok, ngopi gitu. Si abang AC-nya ini teriak, astagfirullahaladzim. Saya langsung refleks dong bang, kaget. Kenapa mas? Jadi di temboknya itu bang pada saat ngebor itu kayak ada darah ngalir ke temboknya. Gitu. Astagfirullahaladzim. Akhirnya saya bilang, bang ini ada apaan kok ada darah? Saya takutnya kan darah atau tikus mati atau dari mana gitu kan. Tapi hanya bolongannya dari temboknya itu aja yang keluar, bukan dari tetesan plafon ini, bukan. Akhirnya ya kita elap pakai kanebo sama si abangnya. Udah bang dilap aja bang. Udah berhenti dulu. Di situ, nah akhirnya ya saya udah mulai ini loh bang, rungsing, istilahnya risih gitu. Kok ini rumah sering aneh dari pertama si tukang furniture juga kan. Udah bang kita di sini aja kita temenin gitu loh. Saya nemenin di situ, akhirnya saya ngerokok, saya temenin. Selesai lah bang. Sampai kalau nggak salah itu mau asar. Selesai mau asar, dia istirahat, kemasin alatnya. Nah begitu mau kemasin alat bornya nggak ada. Alat bornya nggak ada, nanya lah si tukangnya sama si keneknya, bor di mana? Mboh, ngomong bahasa Jawa nih bang. Mboh, ngomong bahasa Jawa. Tadi taruh ning kene nih, saya denger nih gitu. Ada di sini, diperiksa tasnya, nggak ada. Di mana ya? Maksudnya kan mau dirapiin gitu, mau selesai bornya itu. Nah, nanya lah si keneknya, bang minjem bor nggak? Buat apaan gue minjem bor gitu? Apa yang mau dibor gitu kan? Begitu saya saling coba cari, lupa. Ternyata itu bornya ada di teras halaman depan, di depannya. Nah, bornya ada di situ, gitu bang. Jadi kita bertiga ya, ini bornya. Lupa kali lu tadi habis ngerokok di sini. Ya mungkin buat ngilangin bawaan takutnya dia efek dari takut atau gimana gelisah. Lupa kali kue gini. Dalam bahasa Jawa nih sini. Enggak, orang aku nggak kesini kok, ngerokok juga di dalam katanya, nggak di taman. Jadi ada taman bang, ada taman kolam ikan kecil itu. Udahlah dia pamit, saya juga pamit. Nah sebelum pamit selesai, saya telepon Indah, ini AC sudah dipasang ya, saya foto-fotoin nih AC-nya 3 unit. Nah sebelum abangnya pulang, saya juga ngetes AC dong bang, dingin atau enggaknya nih gitu, nyala atau enggaknya. Begitu saya mau nyalain AC yang ke kamar kedua nih, yang tadi ada keanehan bolong itu. Begitu saya nyalain, jetrek. Jadi listriknya turun bang.
Oh. Turun. Padahal di situ kata si Indah itu listriknya itu hampir 5.000 watt kalau nggak salah. Gede dong itu. Iya, yang rumahnya gede bang. Di fotonya kan mungkin nanti abang lihat sendiri lah, foto rumahnya kan gede gitu kan, hampir 5.000 watt. Turun, cekrik. Nah akhirnya, oh ada yang ini kali nih apa sambungan kabel. Mumpung ada tukang AC kan, jadi biar paham, naiklah tukang AC pakai tangga nih. Takutnya ada korslet atau gimana, ditaikin dulu NCB-nya, naik, dicek pakai senter. Maksudnya nggak ada keanehan lah bang. Maksudnya secara prosedur udah oke lah gitu, udah rapet gitu, udah safety gitu. Begitu dia mau turun dari tangga yang paling atas, ya kira jaraknya dari hampir tinggi sih bang, hampir 2 meteran lebih jarak dari tembok ke plafonnya gitu, agak tinggi jadinya. Si tukang AC-nya jatuh, gubrak. Sampai saya kadang-kadang sedih ngeliatnya gitu. Kenapa bang? Enggak apa-apa mas, udah ini aja, aku mau buru-buru pulang aja. Ya udah, tapi saya nggak cerita ke Indah. Nah akhirnya setelah dia pamit pulang, saya telepon Indah, ini gimana? Iya bang, gua kan mau kesana hari Minggu, hari Sabtu gua nggak jadi katanya, mungkin Minggu bang. Tapi lu Minggu ke rumah sebelum lu pulang lu ke rumah Pak RT dulu bang. Ngapain dah? Saya bilang gitu. Hari Minggu malam mau diadain selamatan rumah ini, karena kan si Indah sama suaminya mau ke situ kan. Oh ya udah, nanti ngundangnya siapa-siapa aja nih Indah, bilang gitu. Ya udah bang, Pak RT, tokoh masyarakat, sama orang-orang warga situ dah bang gitu, sama warung tuh dah. Saya bilang sama warung ya Indah, warung kopi yang di ujung jalan gue undang. Terserah lu bang, kata si Indah gitu kan. Gue udah percaya sama lu. Gitu. Terus nanti biaya-biayanya gue TF ke lu bang, katanya. Oke. Nah akhirnya singkat cerita, setelah saya dari rumah Pak RT, saya izin lah nih sama Pak RT, bilang, nah Pak RT ya istilahnya mau ngundang berapa orang mas gitu kan. Kalau misalkan 10-15 orang ada di masjid dekat rumah bapak katanya. Itu pun jarak dari rumahnya si Indah ke Pak RT lumayan jauh bang, hampir 1 kilo lebih. Lumayan ya. Jadi nggak di situ tempatnya, jadi agak masuk dalam gang kecil rumahnya Pak RT. Saya temuin Pak RT, saya bilang ya udah Pak, mungkin 15 orang, 10 orang nggak apa-apa lah Pak. Terus sama Pak Ustadz juga Pak, panggilin sama tokoh masyarakat. Ya, hari Minggu malam ya Pak, kalau bisa. Oh iya siap. Saya kasih juga nih akomodasi buat Pak RT, manggil Pak Ustadz. Nah, pulanglah saya di Sabtu Minggu itu ke rumah saya. Nah, paginya saya ditelepon Indah nih Minggu pagi bang. Udah bang, udah ditelepon Pak RT, udah siap. Lu kapan mau datang ke rumah? Iya bang, ini gue dalam perjalanan, kata si Indah gitu kan. Mungkin gue habis jam makan siang gue ke rumah gitu. Iya Indah, soalnya juga kayaknya rumah belum disapu dipel gitu kan. Ya udah bang, lu aja gih, atau enggak lu suruh siapa kek? Katanya warga situ atau gimana? Lah saya nanya lagi ke Indah, siapa yang mau nyuruh? Ndah, di sini rumah gede-gede semua. Ada yang warung ujung no, yang deket kuburan Cina, saya bilang gitu. Siapa yang mau disuruh? Iya ya bang ya. Iya. Coba dah lu mesen yang goklin itu bang. Tahu kan yang goklin online tuh untuk nyapu-nyapu, ngepel. Akhirnya dipesen lah sama si Indah ini goklin buat ngebersihin rumah itu, ngepel segala macem. Nah, sampailah si Indah tuh abis johor dia sampai sama suaminya. Saya salaman sama suaminya, sama si Indah. Sama ya istilahnya ngobrol-ngobrol, gimana Bang Asep, udah siap, udah ininya, udah Om, saya bilang tenang aja. Memang saya kenal juga sama suaminya si Indah ini, karena kan masih teman kenal gitu kan. Bagus Bang Asep gitu. Pak RT udah dibilangin, udah Om, pokoknya udah oke lah semuanya. Ya udah, saya mau istirahat dulu dah ya di kamar. Nah, AC udah dipasang kan Bang Asep, semua udah komplit Om, saya bilang gitu kan, udah tinggal masuk aja. Ya mungkin dia sama suaminya, sama istrinya di dalam lah gitu, ngobrol, saya masih ngerokok, ngopi di luar. Jam 2-an saya pamit sama Indah, dah gue mau beli gorengan lah di warung yang pojok deket kuburan Cina, saya bilang gitu. Ya udah bang, sekalian bang beliin apa kayak snack buat apa nanti selamatan nanti malam habis Isya gitu. Oh ya udah, kalau nasi bok gue udah mesen online bang, nasi padang katanya, nasi bok katanya udah pesen, nanti tinggal gampang lu beliin aja.
beli kayak gorengan, kue-kue kering gitu kan, kayak keripik-keripik. Oke, sama beli aqua bang. Saya dikasih duitnya sama si Indah untuk beli apa sih namanya, cemilan untuk selamatan. Nah, nyampe saya itu habis asar. Nah, habis asar saya beli cemilan udah semuanya, saya masukin ke dalam. Nah, saya pergi lagi lah ke warung yang di ujung sana tuh. Saya kan berpikirnya nggak enak bang. Dia berdua enak di dalam, masa saya kayak nyamuk di luar kan? Iya gitu. bener. Mendingan saya nongkrong di warung. Abis maghrib saya balik lagi gitu kan. Masa saya harus dengerin orang lagi mukul di dalam auh-auhan kan nggak enak bang. Iya. Bukan saya nggak mau di situ gitu kan. Ntar saya kepengen atau gimana gitu. Karena kan si Indah juga tahu saya single parent gitu bang. Akhirnya saya, gue nunggu di warung aja ya. Nanti kalau udah mau maghrib gue ke rumah lu lagi. Oke bang, makasih ya. Iya. Saya pergilah ke warung tersebut untuk ya jajan-jajan ngopi lah bang gitu. Nah, itu abis maghrib si Indah nelpon saya. Ini menurut penuturan si Indah ya bang. Nelpon saya. Bang, lu di mana bang? Gue di warung lah. Emang kenapa? Lu kesini dah bang sekarang. Gue nggak enak ada suami lu. Gue ntar nyamuk di situ. Enggak, udah lu kesini aja. Enggak, emang ada apaan sih? Ceritalah si Indah. Bang, tadi ada kakek-kakek datang ke sini. Terus gue suruh masuk, gue bikinin minum sama aqua, gue mau bikinin kopi, mau gue kasih kue di piring. Begitu gue mau ngambilin kopinya, gue mau bawa lagi keluar buat si kakek-kakek itu kakek-kakek udah kagak ada bang. Lu itu ini kali maaf, kayak pemulung kali atau gimana kali gitu kan. Istilahnya saya berpikirnya seperti itu bang, masih nggak mikir macam-macam. Enggak bang, orang dia pakai baju putih, celananya pendek, cuman celana pendeknya kayak ngatung gitu, dia bilang. Sama rambutnya rapi katanya. Nggak acak-acakan, enggak. Sampai saya ledekin, bawa kantong plastik hitam nggak? Lu kata pemulung bang Asep, digituin sambil bercanda bang sayanya. Enggak bang, beneran gua katanya. Lu kesini dah sekarang, kalau lu nggak percaya lu tanya sama suami gua katanya gitu. Ya udah, ntar gua habis maghrib dah gua ke situ. Nah, habis maghrib saya datanglah ke rumah si Indah lagi. Udah, si suaminya juga cerita, bang tadi itu warga sini bukan bang? Kenapa ya memang? Masa mau diambilin kue tiba-tiba nggak ada orangnya? Oh mungkin ini kali orang kelelahan terus ngelihat rumah si Indah disuruh masuk gini kali, saya bilang gitu. Udah nggak usah diperpanjang. Oke bang, iya. Terus Pak RT gimana bang Asep? Udah diinin belum? Iya, nanti habis maghrib saya ke rumah Pak RT. Oke, saya ke rumah Pak RT lagi untuk ngadain selamatan bang, selamatan gitu kan. Udah, datanglah nih sebelum Isya Pak RT-nya. Habis maghrib sebelum Isya, saya Pak RT sama tokoh masyarakat 2 orang, sama Pak Ustadz 1 orang. Sama ya adalah beberapa orang yang ikut gitu kan. Habis Isya selamatan, ya alhamdulillah lancar, kita berdoa segala macem. Habis berdoa mungkin jam 8 lewat lah. Coffee break lah bang, ngopi-ngopi sambil ngerokok. Si Indah nanya, Pak RT maaf nih, tadi ada warga bapak datang ke sini. Saya bukan yang nggak sopan pak, tapi giliran saya mau ngasih kue, warga bapak udah nggak ada. Nah Pak RT ini bingung, kakek-kakek, iya. Nah mungkin karena Pak RT ini udah paham mitos wilayah tersebut, Pak RT itu hanya bilang gini, yang sabar Neng, mungkin Neng itu salam pembuka. Emang kenapa ya Pak? Itu kakek-kakek memang sudah mendiami lokasi ini Neng dari zaman Belanda Neng. Sebelum Pak RT di sini juga kakek-kakek itu udah ada tuh. Jadi kakek-kakek itu mungkin mitosnya warga sekitar yang ada penduduk baru pasti didatengin sama tuh kakek-kakek gitu. Terus kakek-kakek itu ngomong apa Neng sama Neng? Kata Pak RT, nggak ngomong apa-apa sih Pak, cuman saya udah nyediain air aqua, air mineral, sama mau bawain kopi kue sama kopi, tahu-tahu udah nggak ada. Terus kopinya di mana Neng? Ya saya taruh Pak. Oh ya udah Neng, kopinya Neng bikinin kopi lagi, taruh aja di luar. Nanti ya mungkin mitosnya ya bang, mitos di situ atau kebudayaan saya kurang paham lah. Udah, nah singkat ceritanya lagi nih, pernikahan antara si teman saya ini, si Indah ini bahagia lah bang di situ.
Sampai saya nggak komunikasi sama dia itu 2 bulan lebih, nggak komunikasi. Saya cuman komunikasi gimana kabar lo gitu-gitu aja bang, karena kan saya berpikirnya oh dia udah bahagialah dengan suaminya gitu kan. Sampai di mana dia itu minta tolong ke saya lagi untuk datang ke rumah. Dia bilang, dia cerita nih melalui telepon ke saya, bang lu datang ke rumah sekalian lu ajak tukang 1 orang. Buat apaan? Buat ngebersihin toren airnya gitu. Oh saya berpikirnya mungkin torennya mampet atau banyak lumut atau kotor ya bang ya. Oke dah gitu. Tukangnya harganya segini ya. Udah bang siap, kata si Indah. Sampailah saya ke rumah tersebut sama si tukangnya ini. Saya sampai, saya bilang sama Indah, nih Indah tukangnya yang mau bersihin toren. Emang toren kenapa? Emang airnya kenapa? Bau apa gimana? Enggak bang. Kenapa? Akhirnya kita ngobrol lah nih sama sayanya sama Indah ngobrol. Terus saya bilang sama tukangnya, bang tolong bersihin torennya. Nanti saya bantu Indah ke atas, saya bawa-bawain tangga juga. Fotonya nanti saya kirim ke abang pada saat saya juga Sempat didokumentasi? Ada fotonya saya bersihin toren. Udah, saya bersihin si tukang bersihin toren, saya ngobrol sama Indah. Wih enak Bunda sekarang ya jadi istri sultan. Saya bercanda-bercanda gitu kan. Motor ada, fasilitas ada, uang ini ada gitu. Ya mungkin gimana ya bang, walaupun dia hidup dalam kenikmatan, keindahan dunia, dia punya apa sih, ya fasilitasnya komplit lah bang, sama kesejahteraan hidupnya mungkin cukup. Tapi yang saya lihat dari raut matanya, kayak dia kurang bahagia bang dengan suaminya. Tapi saya nggak ikut campur urusan suaminya ya, tapi dari raut wajahnya dia kurang bahagia. Dan dia cerita juga ke saya, bang, gue tinggal di sini sama suami gue, sering terjadi hal-hal aneh bang. Maksudnya gimana dah? Ya hal-hal aneh aja. Ya kayak gimana saya bilang gitu. Hal-hal anehnya, ya awalnya gue tinggal sama suami ya biasa-biasa aja bang. Terus lama-lama gue sering berantem sama suami. Ya wajar dah namanya suami istri saya bilang gitu. Tapi ini nggak wajar bang. Nggak wajarnya kenapa? Kadang-kadang hal sepele pun gue bisa berantem kata dia. Contoh saya bilang gitu kan. Bukan saya mau ikut campur urusan keluarga nih si Indah bukan bang. Dia menceritakan hal aneh aja gitu. Kalau urusan pribadi Indah sama suaminya saya nggak mau ikutan campur gitu. Iya bang, pada saat suami gue pulang kerja, kadang-kadang ya mungkin kan dia habis mandi atau segala macem, perasaan gue udah ngasih anduk atau mungkin ngasih baju lah di ininya si suaminya gitu. Terus ya tiba-tiba awalnya suami gue bang bilangnya, naruh anduk sembarangan aja segala macem, nih anduk bekas dipakai, maksudnya kotor gitu bang, masa dikasih ke saya, emang nggak bisa dicuci apa gimana? Padahal itu anduk udah gue cuci bang. Terus setiap suami gue pakai anduk yang gue kasih itu kayak berkas apa sih, kayak kejatuhan dari air comberan, kotor gitu bang. Jadi kayak bekas jatuh gitu loh bang, jatuh ke tanah gitu. Emang nggak ada anduk baru, itu hal-hal pertama. Terus hal-hal yang kedua apa? Ya gue yang kemarin yang gue cerita sama lu tuh bang, yang masalah ada laki-laki pakai kaos sama celana pendek, itu gue sering lihat sosok itu kalau habis maghrib katanya gitu. Tapi dia iseng nggak sama lu atau gimana nggak? Enggak sih bang, cuman barang-barang yang gue suka taruh di tempatnya kadang-kadang nggak ada di tempatnya gitu. Dan gue kadang-kadang istilahnya tuh kalau misalkan di kamar jam 1-an, jam 12-an itu keran air sama wastafel itu sering nyala sendiri gitu. Terus gue manggil lu manggil ke sini gue buat nguras toren sama tukang ngapain? Nah ini bang, masalahnya gue baru-baru ini hampir sebulan lah, air gue kayak bau bangke, kayak bau darah bang gitu. Jadi kerannya airnya dia nih kalau pagi itu kayak bau bangke bang, kayak ada bangkainya gitu. Nah begitu menjelang malam baunya kayak bau darah amis. Nah makanya lu gue suruh bawa tukang ke sini nguras toren. Oh gitu dah. Iya. Nah akhirnya saya bantulah tukang sama saya nih bawa tangga naik sana. Saya foto, udah nggak ada apa-apaan, maksudnya nggak ada bangkai tikus atau yang aneh-aneh lah bang di torennya itu. Saya foto torennya. Terus ya cuman ada lumut sama tanah aja sih biasa.
Terus udah selesai ngulas torrent, si Indah bilang lagi, cerita lagi nih sama saya. Ini bang yang paling gue bingung bang. Bingung kenapa? Ini kejadiannya sih udah hampir seminggu yang lalu. Ya kenapa kejadian Indah? Saya bilang. Tapi lu jangan ngomong ke suami gue ya, kata si Indah. Wah ini kayaknya udah mulai rahasia nih, saya bilang. Lu bawa laki-laki lain ke sini. Saya nyeletuk begitu bang. Enggak bang gitu. Kata si Indah. Enggak nih, jadi gini bang. Pada saat itu, ini cerita menurut penuturan si Indah ya bang, bukan dari saya. Jadi pada saat itu suaminya mau berangkat ke luar kota bang. Oke. Nah, dia bilang sama istrinya, sama si Indah ini mau pergi 2 atau 3 hari. Penerbangan itu adanya di pagi hari bang, pagi sama malam. Nah, suaminya ngambil posisi yang pagi hari sebelum subuh penerbangannya itu. Di hari H suaminya berangkat, kalau nggak salah jam 3:30 udah prepare lah dia untuk berangkat keluar kota dan izin. Dan si Indah juga udah izin ke suaminya kalau nanti ada sanak familinya datang ke rumah buat nemenin 2 atau 3 hari kan bang. Terus suaminya mengizinkan. Nah inilah bang keanehannya. Keanehannya gimana? Suami gue berangkat jam 3:30 bang. Naik Grab jam 4. Taruhlah sampai bandara, dari Bogor ke bandara sejam. Oke. Terus penerbangan mungkin jam 5 atau jam 5:30 ya, jam 6 lah, saya kurang tahu juga penerbangan. Nah, yang gue bingung bang, 6:30 suami gue udah pulang lagi. Hah? Suaminya udah pulang lagi, tapi nggak bawa koper. Terus, nah, gue heran bang. Tahu-tahu udah ngetok pintu dan nggak telepon gue, cuman ketok doang. Sayang gitu, dibukain lah. Dia juga aneh, kenapa manggilnya sayang? Biasanya manggilnya mama, kata si Indah bang. Oke, ya. Sayang, itu dua kali dia manggil. Awalnya gue nggak berani bang bukain pintu, kata dia. Gue takutnya siapa yang masuk nih. Gue lihat dari kaca hordeng, itu suami gue bang. Jadi yang sebelah kiri nih ruang utamanya dia. Jadi dia ngeliat dari hordeng bang. Itu suaminya dia. Dibukain lah pintu. Begitu dia bukain pintu, memang wujudnya suaminya. Maksudnya memang suaminya pulang. Dan si Indah cuma nanya, kok balik lagi gitu. Penerbangan deadline apa ditunda atau gimana katanya, atau besok. Dia langsung masuk bang ke rumah, terus langsung ke kamar. Nah, terus dah, ya yang gue aneh lagi nih bang, kok tiba-tiba dia minta hubungan suami istri bang. Buset. Sama, masih pagi nih? Masih pagi, jam 6:30. Tanya gitu. Terus, nah ada lagi bang keanehannya. Kenapa keanehannya? Dia lama bang. Nah saya menyeletuk, lama mainnya. Enggak, lama ngebanguninnya. Saya ketawa bang, segeli-gelinya. Lama ngebanguninnya, maksudnya suaminya mungkin kalau Firefly mungkin dengan begini suaminya udah bangun. Oke. Tiba-tiba kok suaminya nggak bangun, maunya kayak bercumbu aja bang. Gitu. Maunya bercumbu aja. Nah kan gue bingung bang di situ. Terus apa lagi? Nah, pada saat hubungan suami istri, biasanya suami gue itu paling lama 5-7 menit. Kok ini hampir 15 menit nggak keluar-keluar. Maaf ya, bukan saya bicara jorok ya bang. Ini menurut penuturan si Indah teman saya. Wah enak dah, puas lu kalau begitu. Saya sambil menyeletuk gitu, saya nggak berpikir aneh-aneh. Lu bang, gua ngomong serius, lu malah bercanda. Saya bilang begitu kan. Bener bang, dia hampir 15 menit nggak keluar-keluar. Nah, terus ada lagi bang, kenapa? Biasanya kan kalau misalkan lu kalau keluar kan, gue terasa nih kayak ada cairan keluar. Gue nggak merasa ada cairan keluar bang, gitu. Oh ini kali mungkin udah jadi odol kali, saya bercandain gitu. Apa udah air kali keluar, udah saking ininya. Ah lu bang bercanda mulu. Terus akhirnya dia anehnya lagi. Biasanya abis hubungan suaminya itu tidur atau mungkin rebahan lah di kasur atau gimana. Ini suami gue langsung ke taman bang.
ke taman yang belakang itu, yang kolam itu, di situ. Nah, begitu di taman, ya selang hampir 20 menit, gue berpikirnya kan, oh dia di jalan keluar lah gitu kan, dan masih pakaiannya cuman pakai kolor doang sama kaos gitu. Nah, begitu sampai ya 20 menit kok suami gue kok nggak balik-balik gitu. Itu jam 9 kalau nggak salah, setengah 9-an ada telepon dari suami gue. Ah, lu yang bener dah. Iya bang, ada telepon dari suami gue. Gue ditelepon, Mah, aku udah sampai. Set. Si Indah langsung lari nih bang ke ruangan depan, ke ruangan yang pohon apa sih namanya, kolam itu. Itu nggak ada orang bang. Kosong. Dia langsung di situ ngejatuhin handphonenya, blak. Tapi dia nggak bilang sama suaminya kalau tadi dia pulang. Dia hanya cerita ke saya. Jatuh, itu bang, gue bingung katanya. Itu udah nggak ada siapa-siapa bang. Sampai gue tegesin, gue panggil, Pak, nggak ada siapa-siapa. Suami gue telepon bang, katanya. Wah kacau dah. Yaudah dah, lu sekarang ini aja dulu dah. Kalau misalkan lu tinggal sendiri, siapa kek lu ajak, saudara lu kek atau gimana kek, gitu. Akhirnya kita habis selesai ngobrol-ngobrol, tapi lu jangan ngomong-ngomong bang ke suami gua takutnya dia nggak percaya atau gimana gitu bang. Nah, singkat ceritanya lagi, berjalan nih dia hampir mau setahun lah. Saya dihubungin lagi sama si Indah bahwa dia ada di rumah sakit, si Indahnya. Dan saya juga dihubungin sama suaminya, Bang, saya di rumah sakit nih gitu. Emang kenapa om? Si Indah jatuh dari rumah sakit, dari rumah sakit di rumah gitu kan. Ini ada di rumah sakit. Ya udah om, nanti saya kesana dah malam, saya bilang gitu. Saya ke rumah sakit, saya ketemu lah nih sama si Indah, sama suaminya. Saya bilang, lu kenapa Ndah? Gue jatuh bang dari rumah sakit, dari rumah katanya. Jatuh di mana? Jatuh di kamar mandi. Lalu emang lagi ngapa, licin kamar mandi atau gimana? Enggak bang. Ya memang kamar mandi ya sering dibersihin lah sama pembantunya Bibi. Dia jadi ada pembantu juga di situ. Pembantunya kalau pagi nyampe rumahnya, sore dia pulang bang. Masih wilayah penduduk situ. Kok bisa jatuh? Mungkin nggak disikatin atau dibersihin, bisa licin. Enggak bang. Ada suaminya duduk di sebelah saya di sofa. Si Indah masih terbaring bang, terbaring. Terus Indah, ya akhirnya dia sedih bang. Sedihnya, kok lu nangis Indah? Kenapa emang? Iya bang, gua keguguran. Saya makin puyeng nih bang, puyeng. Masalahnya apa lagi gitu? Kok lu main keguguran aja, saya bilang. Lu belum cerita apa-apa, kok lu main keguguran? Terus, jadi gini bang Asep, ya kan Indah sekarang, si omnya nih bilang ke saya. Jadi gini bang Asep, Indah memang udah hamil muda lah bang, gitu. Nah terus pas si Indah jatuh dari kamar mandi, pas dibawa ke rumah sakit, pihak rumah sakit bilang katanya si Indah keguguran, itu efek dari jatuh tersebut. Nah saya tanya lagi sama si Indah, emang lu awal mulanya gimana sih Indah, lu bisa jatuh? Saya bilang kan gitu bang ya. Jadi gini bang, gue itu jam 8 malam, gue mau ke kamar mandi. Nah, begitu gue mau ke kamar mandi, gue mau buka pintu kamar mandi yang utama gue, itu di lantainya bang, itu ada bercak kaki hitam. Dan bercak kakinya juga bukan kanan kiri, kanan semua. Gitu. Nah itu sampai gue kaget, gue nutup pintu lagi. Selang berapa lama gue mau masuk, gue kepleset bang. Dan begitu gue kepleset, gue ngeliat di plafon atap rumah itu ada orang lagi kecekek. Laki-laki yang pakai baju pendek, celana pendek itu bang. Ngegantung apa? Ngegantung. Sekilas gue teriak, di situ suami gue datang. Dan gue udah posisinya ya, gue udah nggak sadar, tahu-tahu dibawa ke rumah sakit bang. Nah, saya mikir, emang begitu om?
Iya katanya. Nah akhirnya kan si om ini nanya ke saya, coba kamu cari tahu asal usul rumah tersebut gimana. Nah saya nanya lagi dong sama si omnya, lah kan itu yang rumah yang mau dijual Indah om, yang dulu dijual sama Indah gitu kan, pasti kan om juga harus tahu dulu dong rumahnya. Gitu ya, saya juga kan saya pengen beli rumah itu kan, ya kamu tahulah. Ya ada om, nanti saya ini om cari tahu gimana penyebab dan asal mula rumah tersebut gimana. Nah singkat ceritanya nih, saya udah nggak tahu lagi nih kondisi kabarnya setelah habis pulang dari rumah sakit. Pokoknya dia pas pulang dari rumah sakit dia info ke saya, bang gue udah pulang nih dari rumah sakit, udah sehat gitu kan. Oke dah, cepat lekas sembuh lah saya bilang gitu kan. Saya cuman komunikasi hanya sebatas pertemanan aja bang, menanyakan kabar atau gimana. Nah serang berapa lama mungkin setelah kejadian dari jatuh dari kamar mandi itu, mungkin 2 atau 3 bulan, masih di tahun ini bang 2024. Masih di tahun ini 2024. Jadi si Indah itu sering cekcok sama suaminya. Ya saya nggak tahu ya bang ya pertengkaran apa, penyebabnya apa saya juga kurang tahu gitu bang. Sampai si Indah ini mungkin tinggal sama sepupunya atau sama saudaranya, terus akhirnya suaminya tahu. Nah disitulah mungkin ada apa ya, cekcok suami istri lah bang. Sampai mungkin ada apa sih namanya KDRT. Nah di situ, dan itu pun saya juga menurut dari si Indah ya bang, pada saat KDRT-nya juga saya nggak lihat gitu, tapi setelah ada proses percekcokan itu, terus ada apa sih namanya, jadi antara suami sama si Indah ini tuh sama saksi lah. Nah jadi si Indah ini melaporkan kalau suaminya ini KDRT bla 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 segala macam, dan akhirnya dibuatlah surat pernyataan cerai gitu bang. Dan suratnya ada nih bang di saya, abang mau lihat surat? Oh boleh. Sebentar. Tapi namanya jangan sebut ya, namanya Indah. Nih bang, udah ada materainya kan ya? Boleh, ya saya pegang ya. Ini kan dia yang awal cerita dari Kang Asep kan nikah siri ya? Iya betul, nikah siri. Emang kalau nikah siri emang selalu pasti ada kayak gini juga? Ya setahu saya sih dia tanda tangannya kemarin seperti itu. Cuman kertas aja dari si penghulunya ya, atau Amil di Bandung. Jadi nggak ada buku nikahnya bang. Oke, soalnya kan apa? Saya juga kurang tahu ya kalau untuk nikah siri itu seperti apa. Kalau nikah apa tercantum di agama atau pemerintahan itu pasti ada bukunya. Betul. Oh kalau misalnya nikah siri itu cuman berbentuk kertas. Kertas saja. Dan ini surat pernyataan cerai si Indah dengan si suaminya ini. Cuman iya. Masih muda banget berarti Indah ya? Iya masih muda bang. Cuman suaminya udah agak berumur kan, lihat aja di tahun berapa lahir ininya. Iya. Tahun segini kita belum lahir ini. Nah itu sama. Oke. Yap, boleh disimpan lagi. Ya, resmi ya bang, ini ada materainya ya. Iya. Bukan yang ngada-ngada ya bang. Oh ini kok maksudnya bisa sampai ke Bang Asep ini surat ini? Iya karena pada saat penyelesaian masalah saya hadir gitu. Saya ditelepon dengan si Indah. Bang, gue lagi ribut nih sama suami gue di rumah, di lokasi yang maaf saya nggak bisa sebutin ya gitu. Rumah Pak RT ini bang katanya. Ini suami gue begini-begini. Ya udah dah. Sekarang mau lu gimana? Kita kan juga sebagai seorang teman, saya juga nggak bisa ngapa-ngapain bang gitu. Iya benar. Gitu. Karena memang itu udah urusannya si Indah. Nah akhirnya setelah dari bikin surat pernyataan cerai ini, si Indah kan akhirnya pulang nih ke mana? Ke Bandung. Nah setelah pulang ke Bandung, ke rumah orang tuanya, si Indah balik lagi ke Bogor, ke rumah tersebut lagi. Nah sebelum ke Bogor, si Indah itu nemuin saya. Bang, gue mau nyelesain sama suami gue dulu, maksudnya biar enak lah gitu. Dia dapat apa, bagaimana, saya juga kurang paham lah. Intinya si Indah dulu yang nyampe ke Jakarta. Nah si keluarganya yang di Bandung ini saya jemput di salah satu terminal yang ada di Jakarta gitu kan. Saya jemput, saya naik Grab, saya berangkatlah ke Bogor bang. Nah si Indah jadi ada keluarganya tuh, orang tuanya laki, pamannya sama ibunya gitu. Itu doang bertiga, sama saya jadi berempat. Datanglah saya ke rumahnya si Indah. Nah datang, nah mungkin disinilah bang semuanya terjawab.
Jadi salah satu dari keluarganya si Indah ini, pamannya mungkin ahli spiritual bang. Nah awalnya ya biasa aja bang, maksudnya sebagai seorang tamu. Terus juga akhirnya kan si Indah menceritakan lah peristiwa-peristiwa yang dialami di rumah tersebut sama keluarganya ini kan. Nah disitulah akhirnya pas malam, kalau nggak salah malam, pamannya itu kayak mungkin zikir kali atau gimana di rumahnya tersebut. Malamnya jam 10 kita lagi ngobrol, jam 9 jam 10 kita ngobrol-ngobrol santai. Pamannya bilang, Bang Asep, ini rumah yang waktu itu dijual sama si Indah. Iya Mang, saya bilang, kan karena orang Jawa Barat saya manggilnya Mamang. Iya Mang, emang kenapa Mang dengan rumah ini? Ya Mamang sih cuman dilihat dari mata batinnya Mamang katanya, tahu benar tahu enggak, mudah-mudahan cuman salah atau gimana, tapi sih mudah-mudahan juga ya kalau memang udah cerai atau bagaimana Indah udah nggak tinggal di sini lagi, saya juga nggak tahu kan gitu. Akhirnya emang gimana Bang dengan rumah tersebut, dengan rumah ini gitu kan? Iya kayaknya rumah ini dulunya pernah ada sama korban diri. Nah di situ saya masih belum menyimpulkan Bang, karena kan saya belum dapat informasi juga dari lingkungan lah atau Pak RT atau tokoh masyarakat yang ada di situ. Nah kita ngobrol-ngobrol, ya ini sih menurut mata batin Mamang katanya, cuman kan Mamang nggak bisa menafsirkan terlalu jauh katanya. Nah di situ akhirnya saya bilang juga sama Indah, dan suaminya kan udah nggak pulang lagi nih ke rumah tersebut. Si Indah juga mau berkemas-kemas atau mau pulang kampung, saya juga nggak tahu. Nah malamnya saya ngobrol sama Indah, Dah itu penuturan dari Mamang lu bener dah. Mamang gue orang maksudnya orang paham lah Bang, ahli spiritual di kampungnya gitu. Coba aja lu tanyain ke Pak RT atau tokoh masyarakat sini besok pagi. Lu nggak usah pulang aja, lu tidur di sini katanya. Kan ada keluarga gua. Lu tidur sama mamang gua. Ya udah akhirnya saya nginep di Bang di rumahnya si Indah ini. Nah paginya saya juga kan mau nyerahin surat ini ya Bang sama Pak RT ya, maksudnya biar nggak ada ini lagi gitu loh Bang. Nyerahin surat ini ke Pak RT. Paginya jam 9 saya ke rumah Pak RT. Pak RT yang rumah tersebut, saya bilang, Pak, ya saya ceritalah panjang lebar, saya juga buktiin. Nah terus saya sempat nanya, Pak maaf, itu asal usul rumah tersebut awalnya gimana ya Pak? Oh jadi gini, Bang Asep, katanya, memang saya di sini tinggal dari tahun 1992. Gitu kata Pak RT nih. Nah rumah tersebut itu sudah ada di tahun 9798. Rumah tersebut, dan dihuni sama orang mungkin saya nggak berani nyebut nama suku ya Bang, yang istilahnya pekerjaannya itu berhubungan dengan jasa keuangan Bang. Ya jasa keuangan lah, Abang paham kan ya kalau jasa keuangan. Nah terus Pak, ya mungkin karena cekcok atau gimana, dia juga punya anak juga gitu, anaknya 2 gitu, cuman udah pada gede-gede. Nah akhirnya dia berantem, si istrinya dibunuh sama suaminya ganti di tahun 98. Nah di tahun 99 2000 itu rumah nggak laku-laku katanya, sampai yang masih kosong aja gitu, tapi sering dikunjungi sama si anak si almarhum yang tempat tersebut. Mungkin akhirnya karena dijual juga nggak laku, atau nggak laku-laku lah Bang, kalau dijual gitu kan nggak laku. Akhirnya mungkin anaknya memutuskan untuk bekerja sama dengan agen properti. Nah jadi ketemulah dengan agen propertinya si Indah ini. Nah oh jadi gitu Pak, iya memang kenapa ya? Ya enggak sih Pak, saya cuma menanyakan aja. Berarti kan sama Bang omongan dari Pak RT sama mamangnya si Indah ini. Jadi ya sampai sekarang saya masih berteman Bang sama si Indah ini, dan si Indah kabarnya sekarang masih di Bandung dia. Di Bandung tinggalnya. Oke, wah ini nggak bisa diduga-duga ya. Berarti rumahnya itu dulu, yang satu rumah itu dulu meninggal, itu semuanya meninggal atau Suami istri doang meninggal. suami istri doang? Iya. Nah itu anaknya kemana ya?
anaknya kan udah pada besar, mungkin yang satu udah kuliah atau kerja, saya kan kurang paham dan nggak mendetail juga secara Oke. sejarahnya rumah tersebut. Oke nih, Bang Asep. Di sini paling gue pengen mengulas beberapa cerita dari Kang Asep yang menurut gue itu ada suatu kejanggalan nih. Iya. Ini kan awal mula ini kan emang Bang Asep emang udah kenal sama Indah ya. Betul. Jatuhnya udah bener-bener dijadiin ya seperti keluarga lah. Betul. Apa yang Indah butuhkan pasti selalu nyuruh Kang Asep nih. Iya. Untuk entah itu dari properti segala macam, untuk bersih-bersih dan segala macam. Nah, Iya. pas Kang Asep ini nanya sama Pak RT atau bisa dibilang kepala desa yang ada di daerah situ Iya. atau rumahnya Indah itu. Iya. Kang Asep kan pernah nanya si kakek tersebut bahwa kakek tersebut itu adalah penghuni dari perkampungan itu. Iya. Nah, Kang Asep juga nanya nggak sih itu dulunya perkampungan itu terkenal itu seperti apa sih? Nah, ini yang saya belum tadi cerita ya. Pada saat selamatan kan kita malam-malam itu kan habis selamatan biasalah kopi-kopi gitu kan. Nah, di situ ada perbincangan sama tokoh masyarakat yang ada di situ bahwa lokasi itu sampai ujung warung yang pekuburan Cina itu, jadi di situ itu dulu tempat pembuangan mayat. Di pekuburan sebelahnya Cina itu. Di kampung itu? Di kampung itu. Jadi pembuangan mayat mungkin penjajah atau gimana saya kurang paham, dibuangnya di situ. Dan itu ceritanya dari salah satu tokoh masyarakat yang lama tinggal di situ. Sepuh lah bisa dibilang. Bisa dibilang kampung mayit ya? Mungkin seperti itu. Nah, ada lagi nih, ketika si Indah sakit nih, Kang Asep kan disuruh menanyakan asal-usul atau bisa dibilang ya teror dari rumah tersebut ya. Iya. Kan Kang Asep mencari tahu. Iya. Nah, itu tadi Kang Asep belum menceritakan itu sempat nggak Kang Asep itu ke rumah Pak RT dan mencari tahu? Kalau ke rumah Pak RT saya nggak ke rumah Pak RT, tapi saya hanya menanyakan sama yang warung, yang tepatnya ada di pekuburan Cina itu, perihal rumah tersebut gitu. Karena kan saya ketemu Pak RT itu hanya 3 kali. Pada saat saya minta izin, selamatan, sama terakhir saya nganterin surat perceraian si Indah. Nah, ini tempat perumahan ya atau tempat rumahnya? Iya. Ini sama kota Bogor itu jauh nggak sih? Nah jauh, jadi jaraknya itu tahu tol yang ke arah yang baru gak, yang apa sih namanya, Lido itu. Oh iya. Nah pokoknya jarak dari rumahnya tersebut ke pintu masuk tol Lido itu hampir 20 menit perjalanannya. Naik mobil ya? Naik mobil. Oh berarti kalau naik motor ya nggak terlalu jauh lah ya? Iya. Pokoknya dibilang perkampungan, memang perkampungan, tapi jarak rumahnya itu jauh-jauh. Nah ini yang jadi pertanyaan. Ini kan kejadian tuh di tahun 2002 ya? 2002 dia nikah. Nempatinnya ya. Di tahun 2002. Betul. Di tahun segitu masih jarang rumah di daerah situ. Masih jarang. Ada sebelah pojok yang deket, yang kuburan Cina itu perumahan baru dibikin. Gitu. Oke. Ih makanya ngeri juga sih kalau misalnya tinggal yang masih berjauhan gitu rumahnya. Kalau yang deket ya tetap aja juga bahaya juga sih. Mau jauh mau deket juga tetap bahaya juga, tapi tergantung manusia sih dia berpikir itu seperti apa. Nah pertanyaan terakhir nih Bang Asep. Pas ketika Bang Asep ini datang ke rumah si Indah ini dan membawa satu tukang untuk membersihkan toren. Iya. Yang Indah perjelas itu bahwa setiap malam atau setiap sore itu pasti ada aja kejanggalan, bau dan segala macam. Nah, tadi kan ketika si tukang toren udah naik ke atas, kan Bang Asep diceritain sama Indah nih. Nah, setelah cerita itu, Bang Asep tuh nyusul si tukang toren nggak? Itu ada permasalahannya apa? Nggak ada kan, karena memang saya naik juga ke atas bawa handphone, memastikan bahwa di dalam toren itu nggak ada bangke atau mungkin ada hewan yang mati lah, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Kok bisa tapi malam-malam bisa kayak gitu? Ya itu hanya Indah aja yang mengalami sama suaminya. Jadi kalau pagi itu bau bangke, sama kalau malam itu kayak bau hanyir darah. Iya. Airnya.
Makanya si Indah menyuruh saya untuk membersihkan toren tersebut dengan tukang. Gitu. Begitu saya naik sama tukang, ya hanya cuman yang saya lihat cuman lumut sama pasir-pasir biasa aja, iya, nggak ada kayak maaf kucing mati atau itu nggak ada, tikus mati nggak ada. Ya maksudnya pas di toren tuh airnya udah bener-bener nggak bau. Nggak bau, gitu. Berapa sih rumah itu pas dibeli ya sama si mantan suaminya Indah ini? Mungkin hampir 2 M kali ya, karena luas juga kan. Iya luas juga dan gede juga sih. Gede pas juga ya. gue liat. Nah Kamarnya 3. kalau digambarin tuh rumahnya itu depan itu kan halaman ya. Teras. Iya. Iya. Teras halamannya, halaman rumah tersebut. Oh di belakangnya juga ada halaman juga nih. Ada halaman. Nah, tengah halaman sebelah kiri toren yang fotonya tadi ada tuh dikirim. Jadi tengahnya itu jadi kolam ikan. Memang apa sih namanya ya? Belum berfungsi gitu. Makanya pas tadi gue lihat rumahnya, bentuk rumahnya yang bener-bener jadul banget sih. Rumah lama. Bener-bener. Itu pas ketika ditempatin nggak direnovasi atau segala macam. Udah dibiarin aja begitu loh. Hanya dicat aja di kamarnya. Luarnya nggak ada yang dirubah. Kalau itu nggak ada, karena yang saya tahu hanya dicat. Pada saat itu dicat, kayaknya dicat, terus beli properti perabotan, terus masang AC, itu aja. Oke nih Bang Asep. Wah ini bener-bener gimana ya? Ya nggak masuk ke logika gue sini, bener-bener di luar nalar banget ya. Emang setiap orang itu pasti mempunyai kisah yang masing-masing yang kita tidak ketahui gitu kan. Iya. Dan di sini gue berterima kasih banget nih sama Bang Asep udah membagikan sebuah kisah. Ini bener-bener nyata yang waktu dialamin Bang Asep sama sahabatnya yang Indah ini Iya, namanya. Nah sebelum mengakhiri cerita dari Kang Asep nih Kang, punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman sisi lain yang ada di rumah agar supaya aman-aman aja lah ketika membeli rumah atau mempunyai rumah baru itu seperti apa gitu pesan-pesannya? Kalau menurut saya untuk beli rumah baru atau mungkin rumah kosong atau kita baru menempati rumah baru tersebut, ya alangkah baiknya kita kan punya tradisi kebudayaan yang dimana sebelum masuk itu berdoa gitu kan, berdoa terus juga selamatan gitu. Dan satu lagi kalau bisa dibersihin dulu sebelum menempati rumah tersebut gitu. Jadi aura, maksudnya hawanya yang lama sudah hilang gitu. Itu aja sih. Oke, dan harus mencari tahu dulu nih rumahnya dulu tuh bekas apa. Betul. Jangan main asal beli aja, apalagi Iya. kalau misalnya ditawarin dengan harga yang murah. Iya. Itu pasti ada tanda tanya di belakangnya. Kalau di balik itu semua kan saya nggak tahu. Yang tahu itu kan hanya Indah dengan si suaminya ini. Iya, saya kan di sini cuma hanya membantu saja Betul, ya, tapi juga mengalami kejadian yang di luar nalar kita sebagai manusia. Oke nih, Kang Asep, terima kasih nih sekali lagi udah mau hadir ke studio sisi lain dan membagikan sebuah kisah nyatanya ya di tahun 2022. Dan alhamdulillah sekarang masih berkomunikasi sama sahabatnya Indah ini ya. Mungkin ya kalau Indah nonton ya mungkin dia bakal flashback lagi ya ke belakang. Mungkin. Oke, mungkin itu aja. Gue Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.